disukai orang ataupun tidak disukai orang, itu kita merasa atau tidak? Kalau kita disukai, kita rasa nggak orang suka kita? Kalau kita nggak disukai, orang suka, merasa tidak kita orang itu tidak suka juga? Merasa. Nah, ini penting. Sekarang tanyakan pada diri kita masing-masing, aku ini disukai orang atau tidak disukai orang? Kalau kita mengetahui bahwa aku disukai orang, maka kita harus terus menemukan kira-kira apa yang orang suka terhadap aku. Nah, itu pertahankan, lalu kembangkan. Ada orang disukai orang secara umum. Perhatikan ini ya. Semua orang akan suka orang itu kalau orang itu ringan tangan. Apa arti kata ringan tangan? Suka menolong, tidak pemalas. Coba renungkan ini. Ketika orang-orang sibuk, semua sibuk, entah ngerjakan apa. Apa yang kita katakan kalau ada orang berdiri di pojok sana, abis sambil lipat tangan, terus cuma lihat kiri, kanan, senyum-senyum begitu. Kira-kira kita suka nggak pada orang seperti itu? Kenapa kita nggak suka? Ayo, kenapa kita nggak suka pada orang seperti itu? Apa? Satu-satu. Kenapa nggak suka? Kalau orang semuanya sibuk, lalu kita lihat orang duduk berdiri di pojok sana lipat tangan, dan cuma lihat kiri kanan, cuma senyum-senyum. Kenapa kita tidak suka? Pemalas, satu. Nomor dua apa? Sombong, betul. Nomor tiga apa? Angkuh, betul. Tidak apa? Tidak menghormati yang sedang bekerja, betul. Tidak ada pengertian, betul. Bodoh, oke. Betul. Nah, maka itu dengarkan. Kita disukai orang atau tidak disukai orang tergantung siapa? Tergantung diri kita. Bagaimana cara kita membawa diri kita? Catat dua hal penting ini, dan itu dikatakan oleh Alkitab. Modal hidup yang utama itu cuma dua hal. Catat ya. Modal hidup yang paling utama dan paling penting cuma dua hal. Satu jujur, dua setia. Catat itu. Lagi sekali, modal hidup yang utama cuma dua hal. Bukan gelar, kepandaian, pendidikan, uang, pengalaman, tidak. Yang paling mendasar, modal hidup itu dua, jujur dan setia. Orang yang jujur dan setia, saya dengan ekstrim mengatakan, dengan radikal sekali mengatakan, walaupun orang itu tidak pernah sembahyang, tidak mau kenal Tuhan, tidak mau berdoa, tidak ke gereja, kalau dia jujur dan dia setia, dia pasti akan jadi orang yang sukses sampai dia tua nanti. Karena orang yang jujur dan orang yang setia itu pasti dicari orang. Oke, saya beri contoh begini. Kalau suatu hari semua anak-anak pelajar ini punya perusahaan, dan saudara kalian memimpin sebuah perusahaan, datang dua pelamar untuk kerja di perusahaan saudara. Yang satu lulusan Amerika misalnya. Wah, hebat sekali. Waktu lihat apa itu kurikulum vitae-nya, biodatanya, wah hebat sekali. Yang satu cuma lulusan Kalibobo misalnya. Dengarkan baik-baik. Oke? Nah, dilihat semua biodatanya. Setelah tes secara psikologis, ya, ternyata ketahuan yang lulusan Amerika ini orangnya tidak jujur. Yang lulusan Kalibobo ini orangnya jujur. Nah, kalau saudara jadi pemilik perusahaan, milih yang mana pegawainya? Salah, saya bilang pilih Kalibobo, pilih yang jujur, begitu jawabannya. Oke, pilih yang jujur. Kenapa kita tidak bisa kerjasama dengan orang gak jujur walaupun lulusan Amerika? Kenapa? Jadi kalian tahu sendiri jawabannya.
bisa korupsi, bisa buat rusak perusahaan dan macam-macam lagi. Jadi sekali lagi, disukai orang ataupun tidak disukai orang tergantung siapa? Tergantung diri sendiri. Nah, akan kelihatan sejak masih SD. Kalau sejak SD karakternya sudah bagus karena firman Tuhan yang didengarkan, nasihat orang-orang, baik orang tua, kakak, pendidik itu diperhatikan, maka orang itu dari SD sudah kelihatan. Dia setia, jujur, dia rajin, malas, akan kelihatan semua. Jadi kepemimpinan, keberhasilan semuanya tidak ditentukan oleh siapa-siapa, tapi oleh pilihan dari diri kita sendiri. Ingat ini sampai kalian tua nanti. Disukai orang adalah modal utama dalam hidup. Dan orang suka karena dua hal yang menonjol. Apa dan apa tadi? Kejujuran dan kesetiaan. Orang itu setia, orang itu tekun. Maka orang seperti itu tidak sulit cari kerja. Walaupun mungkin dia cuma lulusan SD, nggak sulit cari kerja. Jujur dan setia itu modal hidup. Maka orang akan suka. Saya akan ajukan pertanyaan ini. Menurut kita semua, binatang, menurut kita ya secara umum, binatang atau manusia yang perlu pemimpin? Betul sekali. Secara logika, binatanglah yang perlu pemimpin. Manusia tidak perlu pemimpin. Karena apa? Kita pandai, mereka bodoh. Tapi pertanyaan kedua, secara fakta, manusia atau binatang yang perlu dipimpin? Nah, berarti salah dong pertanyaan yang pertama tadi, jawabannya. Ayo, jadi bingung sekarang. Dengarkan, oke? Dengarkan pertanyaannya. Tadi saya tanya begini. Menurut kita semua secara logika, binatang atau manusia yang perlu pemimpin? Binatang. Jangan ragu-ragu. Oke. Perlu pemimpin. Dengar. Pertanyaan kedua. Tetapi secara fakta, manusia atau binatang yang perlu dipimpin? Beda pertanyaan bukan? Satu perlu pemimpin, yang kedua perlu dipimpin. Coba rumuskan ini nanti, ini luar biasa. Kita tahu secara logika binatanglah yang perlu pemimpin. Karena kita tahu mereka tidak bisa baca tulis, mereka tidak ngerti apa-apa, maka itu perlu pemimpin. Tapi aneh, secara fakta dalam hidup justru manusia yang perlu dipimpin. Binatang itu nggak perlu dipimpin. Kalau kita baca kitab Amsal, kita akan menemukan hal yang hebat sekali. Begitu banyak Raja Salomo memberikan contoh-contoh tentang binatang yang tidak perlu pemimpin dan tidak perlu dipimpin. Ternyata manusia yang perlu pemimpin dan perlu dipimpin. Contoh kecil, siapa yang tiap kali bangun pagi itu pasti berkelahi dulu? Kok binatang? Gak ada binatang berkelahi dulu untuk bangun. Siapa jawab tadi? Manusia. Maka itu siapa yang di rumah tiap kali bangun pagi pasti bertengkar dulu. Kalau tidak mama teriak-teriak itu. Nah, itu buktinya perlu dipimpin dan perlu pemimpin. Kita lihat ayam, burung, mereka tidak pernah punya jam. Ada burung pakai arloji? Ada ayam punya jam di rumahnya? Tidak. Tapi lihat kalau sudah waktu fajar mau menyingsing, mereka bunyi tidak? Justru mereka bangunkan kita, bukan kita bangunkan mereka.